Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man amara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al-Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad sallallahu syekhuna wa matikal faqirah zawjati anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila as'adun nasi man lahu qalbun alimun bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana wa badanun sabirun ala ta'ati wal marazi wa qana'atun ay ridha bima fil yadi min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufati. Makalah ke-17 dikatakan manusia yang paling senang, manusia yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki hati yang pandai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dimanapun mereka berada, serta badan yang sabar atas mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabar dari caci makian dan hinaan orang. Dan qanaah artinya ridha dengan apa yang ada di tangan dari pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tenang hatinya ketika tiada apa yang diingini.
Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki kaji kita ini makalah ke-17. Dikatakan bahwa manusia yang paling senang, manusia yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki hati yang alim, hati yang pandai, hati yang bisa menyikapi permasalahan yang dihadapi. Hati yang pandai artinya dia melihat segala permasalahan dengan bijak. Dia melihat, mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menyingkirkan hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang memiliki hati yang alim, jadi kealiman itu bukan saja dari akal pikiran kita, tetapi juga dari hati. Justru dinamo penggeraknya ini ada di hati. Kolbun itu hati suka berbolak-balik. Kalau di ilmu tajwid, iqlab, membalikan bunyi huruf nun menjadi bunyi mim yang samar-samar dengan berdengung. Nah, hati manusia suka bolak-balik seperti itu. Maka kalau hatinya stabil, hatinya pandai menyikapi permasalahan yang ada, hatinya tenang di dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian hidup, maka Allah bersama orang ini dimanapun dia berada. Ini susah dalam praktek, tapi tentunya perlu ada pembiasaan untuk menjadikan hati ini menjadi alim, menjadi cerdas, menjadi bersih, menjadi proteks dari berbagai macam hantaman gangguan dari luar. Itulah qalbun alimun. Kedua, wa badanun sabirun ala ta'ati wal marozi. Orang yang senang itu bila badannya sabar. Artinya dalam ibadah ini ada ketaatan lahiriah, ada ketaatan batiniah. Lahiriah ini yang kelihatan. Gerak-gerik sholat itu lahiriah kelihatan. Tapi kita ingin bukan saja lahiriah ketaatan itu, tetapi batiniah. Orang pergi haji, umroh dan sebagainya itu adalah gerakan-gerakan badan, harokah-harokah. Dan letih semuanya itu, capek. Maka sabar harus menyertainya. Apalagi kalau hatinya sudah bahagia, batinnya sudah senang, maka penderitaan badan tidak terasa manakala hati sudah bahagia. Jadi prinsipnya kalau hati senang, menghadapi yang susah menjadi mudah. Kalau hati bahagia, jangankan berjumpa yang enak, yang tidak enak akan menjadi enak. Karena hatinya duluan sudah menjadi enak. Perjalanan yang jauh, bukit yang didaki, lautan yang diseberangi, kalau hatinya sudah senang, nggak ada kata capek, nggak ada kata menyerah, karena dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika bapak-bapak masih muda dulu, ketika akan mendapatkan yang menjadi isinya sekarang, perjuangannya berat gitu kan ya. Di samping istikharah, kadang-kadang ada saingan gitu kan. Kadang-kadang mau berkunjung belum ada kayak sekarang, jalanan masih becek, apalagi kagak ada ojek gitu kan ya. Tapi karena ada pantulan hati, ada orang Bekasi bilang dedemenan gitu. Semuanya rintangan-rintangan itu dilalui. Jadi bila hati bahagia, penderitaan badan nggak terasa gitu kan. Kata orang Arab, minis salam alaman lastu ansahu walam yamalla lisanu qattu dzikrahu. Salamku
hanya untuk orang yang tak pernah kulupakan dan lisanku sama sekali tak bosan menyebutnya. Siapa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau ya Rasulullah bagaikan bulan purnama yang menerangi jagat raya ini. Itu kalau badan sobir. Seiring dengan perkembangan kehidupan kita, seiring dengan penambahan usia kita, pasti terasa letih. Pasti terasa capek jalan sedikit saja. Dulu masih muda, bundaran Senayan bisa beberapa kali dia iterin. Main bola begitu kuat. Sekarang sudah pala 6, jangan lagi main bola, main futsal capek, nonton futsal capek, nonton itu, ya. Jalan jembatan penyeberangan udah capek, ya. Nah, itu semuanya dengan sobir. Kalau dilalui dengan sobir, dengan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala terus mengalir. Masih muda baca Quran kuat, tahajudnya kuat, tapi sekarang juga kuat, walaupun barangkali gerak-geriknya tidak selincah dulu, tapi pahalanya falahum ajrun ghairu mamnun, karena keistiqomahannya itu. Maka kecapean badan itu di dalam mentaati Allah dan capeknya dalam menghadapi celaan orang, hinaan orang, dia lalui itu. Dia bersyukur orang mencibirkannya, dia bersyukur orang menganiayanya, karena segala kesalahan dia di hadapan Allah menjadi tanggungan orang yang mencibir itu. Dulu Pak Anies pertama kali mendapatkan penilaian tentang anggaran belanja daerah wajar tanpa masalah, ya, WTP lah. Orang bilang, itu kan kerjaannya gubernur sebelumnya gitu. Tahun berikutnya dapat lagi wajar tanpa masalah. Oh, itu kan kebetulan aja gitu. Sekarang dapat lagi. Kalau orang main bola 3 kali masukkan ke gawang lawan, bikin trik, ya. Wah, mau dikatakan apa lagi nih, gitu kan. Jadi selalu orang yang nggak senang mencari-cari. Kalau 3 kali berturut-turut, trik, ya. Nah, ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah nggak senang dicari kesalahannya, nggak move on dia. Sekolahan sekarang ini nilainya bagus, luar biasa, tapi usianya belum sampai, kagak diterima di negeri. Nyalain gubernur, bukan aturan gubernur, itu menteri pendidikan, gitu kan. Mama yang nggak tahu ngirimin surat, ngirimin karangan bunga ke gubernur, bukan peraturan gubernur. Itu ada menterinya, menteri pendidikan. Itu juga bingung, orang pinter, nilainya bagus, cuman umurnya belum sampai, kan mestinya girang, belum waktunya tapi prestasinya bagus, gitu kan. Itu wabadanun sobirun, sabar. Ketiga, wa qanaah bima filiyat, ridho bima filiyat, merasa cukup, redho dengan apa yang ada di tangan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang yang pendapatannya berkurang karena ujian corona. Pajak juga kurang pendapatannya. Banyak yang terpapar ini. Ya, itu juga ujian dari Allah, qanaah. Dia harus merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan ngadu-ngadu kepada orang kesusahannya. Ngadu sama Allah tengah malam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nyapir-nyapir buat kepentingan pribadi. Kalau buat kepentingan agama nggak apa-apa. Buat masjid, buat pesantren, buat madrasah, mengetuk hati orang. Bukan buat pribadi, ya. Wa sukunil qalbi 'inda 'adamil ma'lufat. Tenang hatinya ketika yang dikepengenin kagak ada, ketika yang disuka hilang dari hadapannya, yang dicita-citakan belum lagi tercapai, sabar.
Itu qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, gitu kan ya. Itu makalah ke-17. Wal maqalatu tsaminata asyarata, makalah ke-18, an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an, innama halaka man halaka qablakum minal umami bi thalathi khisalin, bi fudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini adalah salah satu tabi'in yang banyak berjumpa dengan sahabat-sahabat, tapi nggak melihat Nabi. Dia melihat Siti Aisyah, bertemu dengan Siti Aisyah, bertemu dengan Umar bin Khattab, ya. Beliau ini Ibrahim An-Nakhai seorang teolog. Kalau sekarang kita tentang ilmu ketuhanan, artinya tauhidnya dalam. Ahli hukum, ahli fikih, muhaddis juga, cendekiawan juga ini Imam Nakhai ini. Lahirnya 670 Hijriah. Kita belum ada air-airnya tuh, ya. Bertemu dengan Anas bin Malik, Aisyah bin Abi Thalib bin Abi Bakar dan sebagainya ini. Nama aslinya Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais, ya. Wafatnya tahun 96, tahun 960. Beliau juga ahli hadis ini. Nah, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu lantaran 3 hal. Jadi orang-orang sebelum kita, bangsa-bangsa sebelum kita ini hancur kehidupannya, hancur tatanan kemasyarakatannya karena 3 hal. Nah, ini pelajaran agar kita tidak seperti bangsa-bangsa yang lalu. Apa yang menyebabkan mereka pada binasa dan hancur? Fudulil kalam, omongan yang berlebihan. Omongan yang berlebihan ini wahwa mala khaira fihi fid din wa dunya, yang tidak ada kebaikan dalam agama dan dunia. Ngalor ngidul ngomongnya, tapi nggak berbobot, nggak berwibawa dia. Kelebihan ngomong, cek Sunda mah beki omong gitu ya. Udah ngomongnya nggak karuan, nggak punya nilai, nggak berbobot. Itu banyak bangsa-bangsa itu hancur, ngebual, berdusta, mengangkat berbagai macam permasalahan, kelicikan. Kalau dia kuat, dia berusaha ingin membalikan pahamnya. Ketika dia lemah, dia berusaha membuat teror biar orang jadi resah. Itu fudul, ya, fudulil kalam, berlebih-lebihan dalam omongan. Allah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang humazah, tutur katanya suka berlebih-lebihan, tutur katanya suka melampaui batas. Bahkan wail ada yang mengatakan wadin finari jahannam, satu lembah di neraka jahanam buat orang yang berlebih-lebihan dalam omongan. Kita suka bilang kalau nitip omongan suka dilebih-lebihkan, tapi nitip duit banyak yang dikurangin, banyak yang disunat, ya. Fudulil kalam itu membuat bangsa-bangsa dahulu menjadi hancur. Kedua, fudulit ta'am, kelebihan dalam makan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'alad din, makan yang tidak menolong untuk agama. Kecuali dia makan niat, ya Allah saya makan mudah-mudahan kuat ibadah. Ya Allah saya minum mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengajar, untuk bermasyarakat, untuk silaturahim. Itu dapat pahala walaupun mubah. Ini kelebihan di dalam makanan yang menyebabkan dia menjadi rakus. Karena hati ini bagaikan sawah, bagaikan bunga. Bunga itu kalau sering disiramin sampai air, sampai banjir juga nggak bagus, ya.
La tamayyatul quluba bikasrati ta'ami wasyarabi. Jangan matikan hatimu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum mematikan hati. Li'anal qalba kazzar'i, karena hati bagaikan tanaman. Yamutu idza kasura alaihil ma. Dia bisa mati bila kebanyakan air. Itu juga tidak bagus kebanyakan makanan. Kalau tadi kelebihan omongan, ini kebanyakan makan. Apa aja dimakan, gak ada istirahatnya perut itu. Mau tidur makan, ya makannya nggak tanggung-tanggung, sepiring mentung, ya nggak ada aktivitas. Tidur sebulan diabetes muncul. Fudulut ta'am, ya. Wa fudulil manam, kebanyakan tidur, kelebihan tidur. Wa huwa ma la yanfa'u fid din, tidur yang tidak membawa manfaat dalam agama. Maka kalau kita tidur siang, ya Allah saya tidur siang, apakah qailulah atau ba'da zuhur, agar bisa bangun malam buat tahajud, tidurnya dapat pahala. Karena orang bisa bangun malam kalau dia bisa juga tidur siang, walaupun sesaat setengah jam tapi berkualitas, ya. Karena sunnah memang ada qailulah, bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur, ya. Niatkan itu untuk bisa bangun malam. Jadi bukan tidurnya itu satu hari sampai 16 jam, ya. Tidur malam 8 jam, tidur siang 8 jam, 16 jam. Berarti 2/3 buat tidur. Kalau umurnya 60, 2/3, 40 tahun tuh buat tidur doang. Karena 2/3 gitu kan. Kalau kata Mbah Surip, habis tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi gitu kan, ya. Nah, itu juga membuat bangsa-bangsa dahulu hancur itu. Kelebihan omongan, kelebihan makanan, dan kelebihan tidur. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah ke-19, an Yahya bin Mu'ad ar-Razi, al-wa'id lahu lisanun fir raja khususan wa kalamun fil ma'rifah, kharaja ila Balkha wa aqama biha muddata wa raja'a ila Naisaburi wa mata biha sanata 58 wa mi'atain. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Makalah ke-19 dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi, al-wa'id, dia sebagai penasehat. Lahu lisanun fir raja khususan, dia memiliki lidah dalam harapan-harapan secara khusus. Wa kalamun fil ma'rifah, omongannya selalu dalam mengenalkan diri kepada Allah. Kharaja ila Balkha, dia keluar dari negeri Balkha. Balkha ini satu daerah di daerah Afghanistan. Wa aqama biha muddatan, sesaat dia di Balkha. Wa raja'a ila Naisabur, kemudian kembali ke Naisabur. Naisabur ini kalau sekarang Iran, ya, Persia. Wa mata biha sanata samanin, dia meninggal dunia pada tahun 258, ya. Juga seorang waliullah, seorang sufi yang sering berjumpa mimpi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Yahya bin Mu'ad. Nah, kata beliau, tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu, berbahagialah bagi orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya peluang hidup dia, kesempatan hidup dia itu tidak ngoyo dengan dunia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan tuba bagi orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya hidupnya ini selalu membawa manfaat buat kebanyakan orang, buat umat, buat lingkungan, sehingga sebelum dunia mengambilnya, dia begitu bermanfaat hidupnya. Ini orang yang tuba, berbahagia.
Ai al khairul katsira liman sarafa amwalahu, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak bagi orang yang mentransfer hartanya fi anwa'il bir, di dalam macam-macam kebaikan, qabla dhihabiha, sebelum hilang hartanya itu. Jadi kekayaan yang dimiliki sebagian besar dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nakhai ini, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini, dulu dia pernah minjem uang sama orang 100.000 dirham, tapi bukan buat dia, dibagikan untuk orang-orang miskin, untuk orang yang mau belajar, yang pergi haji, bahkan para sufi-sufi dikasih. Satu saat orang yang dipinjam itu menagih uang 100.000 dirham itu. Dia bingung dari mana, gundah gulana, bingung bayar hutangnya bagaimana, karena dia bangun malam tahajud berjumpa dengan Rasulullah. Ya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, jangan gundah gulana, Allah bersama kamu. Bangun, berangkat setelah sholat tahajud, setelah sholat subuh, karena di satu tempat ada seorang wanita, dia orang solehah, akan memberikan uang 300.000 dirham untuk kamu bayar hutang, dan itu ada kelebihannya itu. Nanti saya akan berjumpa dengan perempuan itu dalam mimpi juga. Cari, walhasil, tapi dengan syarat dia harus dakwah di tempat itu, karena omongannya tutur katanya bagus, memberikan sentuhan-sentuhan kepada jemaah, kepada masyarakat. Bertemu dengan seseorang, Pak Tuan Guru, saya akan memberikan Anda uang 100. Waduh, maaf, saya tidak terima, karena dalam mimpi saya berjumpa dengan Rasulullah, yang ngasih saya nanti seorang wanita solehah 300.000. Dia ceramah lagi di tempat lain. Disitulah dia ketemukan. Biar saya akan berjumpa dengan Yahya Ar-Razi. Kata Nabi dalam mimpi kepada si perempuan tadi, jangan, dia akan mencari Anda. Ini dua-duanya orang soleh ini. Orang kalau soleh kan selalu Allah kasih kelebihan. Sehingga kalau sekarang ini ada wali lah. Wali itu kan punya kelebihan menjadi kasyaf. Terbuka tabir antar dia dengan Allah. Wali ini ada wali salik, ada wali majzub. Wali salik memang dia rajin tekun ibadah, dia alim, dia istiqomah, dapat. Tapi nanti ada yang muktasab, ada yang ghairu muktasab. Orang jadi wali dengan kasyafnya, kelebihannya itu, dibuka tabirnya itu, bisa melalui kasab ikhtiarnya atau ghairu muktasab. Tanpa ikhtiar Allah kasih, dia jadi wali majzub, jazab. Banyak keanehan-keanehan yang dia enggak mau dengan sendirinya, itu dari Allah. Sehingga saking asyiknya dia lupa apa yang dia kerjakan itu. Orang-orang awam sering beranggapan itu orang gila, padahal dia lagi ahwalnya menikmati kenikmatan yang Allah berikan itu. Tapi sebaliknya orang awam, orang gila dibilang wali gitu kan ya. Karena pandangan-pandangannya terlalu awam gitu kan. Nah, orang ini tadi wali yang punya ilmu kasyaf, ada yang salik, ada yang majzub, dengan kekagetan-kekagetan buat orang-orang awam itu, dia berusaha dengan zikir, dengan ibadah, dengan istiqomah tadi, bisa kasab, bisa ghairu muktasab. Ya banyaklah, di sini juga masih ada. Tapi di samping itu ada wali abdal. Kalau wali abdal ini di dunia cuma ada 40. Kata Rasul, isnani wa isyruna fi Syam, ada 22 di Syam, Syria, Yaman, ya. Dan 18 bil Irak. Kalau satu meninggal, Allah ganti lagi. Jumlahnya selalu 40, namanya wali abdal. Itu hanya di 2 kota itu, Syam atau Syria, sama di Irak gitu kan. Tapi satu sama lain nggak kenal. Kalau wali ini kagak ada 40-nya, kiamat datang. Ya, nanti kita temuin di dalam kitab ini juga ini. Gitu ya. Nah, selain wali abdal, wali kutub, banyak wali kutub. Ya.
Kalau kita wali murid. Ya, ya. Tapi yang penting kita bukan mencari itu, yang penting kita belajar istiqomah. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi kita jangan mencari keramat, ya. Keramat sudah banyak lah, apalagi di Kecamatan Senen ada keramat kuitang, ya, keramat sawah, keramat lontar. Arti kita cari istiqomah dalam ibadah, nanti melahirkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa melalui ikhtiar manusia. Nah, beliau ini seperti itu, akhirnya bertemu dengan perempuan wanita soleh, dikasih uang 300.000 dirham, sedangkan dia berhutang 100.000 dirham, ya. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Orang yang bahagia itu kalau dia membangun kuburnya sebelum masuk kubur. Artinya bi an amila ma fihi tunisun fil qabri. Beramal apa-apa yang ada itu untuk ketenangan dalam kuburnya. Ya kayak sekarang kita ngaji, kita baca Quran. Itu Quran, kita menjadi ahli Quran insyaallah, itu tunisun fil qabri, memberikan kesejukan di dalam kubur, memberikan keterangan di dalam kubur dengan membaca Quran itu. Kurang-kurangnya 300 ayat lah, sekurang-kurangnya seperti itu. Dia menjadi tunis, menjadi penyejuk, menjadi membuat kita jadi betah. Orang kalau di lubang kubur pertama kali ditanya itu berhasil, lolos, dan kesananya digampangin oleh Allah Subhanahu wa ma ba'dahu, akan diberikan yusran, kemudahan-kemudahan. Maka yang kita minta adalah Allahumma amitni bi husnil khatimah. Ya Allah, saatnya kami meninggal dunia, wafatkan dengan husnul khatimah. Itu dia beramal untuk kesenangan dalam kubur. Ketiga, wa arda rabbahu bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi qabla an yalqahu. Dia redha dengan Allah, dengan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya sebelum berjumpa dengan Allah. Artinya sebelum meninggal dunia dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita ngaji, tujuan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain efeknya dapat ilmu, dapat silaturahim, efeknya dari itu. Tujuan kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang Rabi'atul Adawiyah yang ahli ibadah, salat malam sunnahnya saja 500 rakaat. Ya Allah, saya salat bukan mengharapkan surgamu, saya salat bukan takut dengan nerakamu, tapi saya salat karena mencari ridhamu. Itu kita lagi belajar. Ngomongnya sih bisa minta ridho, tapi prakteknya susah. Makanya kita lagi belajar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wali, ya. Wali Abdal, ha? Wali Abdal 40. Di Indonesia itu kan ada yang namanya wali songo. Itu masuk di mana itu? Itu termasuk wali kutub. Wali kutub. Wali Abdal ini ciri-cirinya dia nerima apa yang Allah berikan. Dia nggak pernah galau apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat mungkin dia berusaha ketaatan lahiriah dan batiniah gitu. Itu wali abdal, ya. Kalau selain dari itu wali kutub, wali songo, ajengan muhyi, umul qura, ya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Beliau itu saya dengar cerita kalau mau ketemu sama Habib Soleh Tanggul di Jawa Timur, cukup buka jendela di rumahnya Kuitang. Ya Soleh ta'alilah Kuitang. Habib Soleh dengar. Belum ada telepon dulu. Belum ada handphone. Allah sambungi itu, dengar Habib Soleh. Habib Soleh juga datang ke Jawa Timur pakai mobil. Tapi supirnya merasa heran, baru jalan, loh kok udah sampai Jawa Tengah, loh kok Jawa Barat. Diperpendek, Bimarahu.
Itu kuasa Allah, itu wali kutub. Beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi itu nggak punya musuh, tapi dimusuhin orang ada juga. Sehingga di Kuitang banyak, ada ya, bukan banyak, ada yang tidak suka celah-celah Habib Ali, nggak ngelawan, biarin aja, doakan. Suatu saat dia sakit, Habib Ali datang nggak sakit hati itu, ngedoain bawa buah lagi. Itu kebersihan hati. Jadi karena keistiqomahan Habib mendapatkan karomah. Kalau datang ahwalnya orang-orang seperti Wali Salik atau Majdzub itu tadi, itu bukan kemauan dia. Kayak Mbah Khalil Bangkalan, kadang-kadang pohon dicium gitu kan. Jadi kita nggak boleh bersuudzon sama mereka itu. Kalau Kiai Nur Ali, jadi tidak selalu harus Habib ini, yang penting hamba Allah yang taat. Dulu di Bekasi itu, ujung Menteng, ujung Harapan, dia lagi jalan-jalan ada tukang es, diludahin, nggak marah tukang es, besokannya laris dagangan itu. Nah, dia cerita sama teman-temannya tukang es juga, yang lain pada ngikutin, setiap hari ada Kiai Nur Ali diikutin, dia kagak ngeludah. Ya orang ketika dia meludah bukan kemauan dia itu, lagi ahwalnya gitu kan ya. Jadi Habib Syekhon, Wan Syekhon kan, yang belum lama di Ancol viral itu naik perahu, alhamdulillah. Yang isunya Jakarta mau gempa besar-besaran, gitu kan. Itu dia lagi ahwal. Kadang-kadang beliau pakai baju tentara, gitu kan. Itu lagi ahwalnya. Wali kutub jadinya. Ya. Sebelum ditutup saya mohon izin. Saya lagi membangun masjid di Keramat Sawah, masjid kecil sih 160 meter. Mohon doa dari jemaah, dari hadirin hadirat, dan bila ada rezeki saya jual kupon amal, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Tidak harus sekarang, kapan saja. Nanti seizin pengurus, minta izin, kalau merepotkan mohon maaf. Nanti berhubungan dengan Ustadz Ajis lah gitu. Jadi terserah ada rezekinya berapa aja, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Ada mau lihat lokasi juga silahkan. Cuman saya tidak terima barang karena saya sudah serahkan sama kontraktor. Kekurangan dana masih 450 juta. Diborong 1.250 juta. Jadi mohon doa aja biar lancar. Targetnya sih akhir tahun ini juga harus selesai. Ya. Terima kasih, mohon. Silahkan baca.